Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video sebelumnya kita telah memaparkan tentang transaksi murabahah. Video kali ini kita coba menjelaskan tentang transaksi mudharabah. Akad mudharabah itu adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, dunia bisnis yang mengandalkan kerjasama antara satu pihak modal, yaitu disebut dengan sahibul mal, dan pihak pengelola dana, yaitu mudharib. Akad ini biasa digunakan untuk pinjaman modal usaha yang berskala kecil sampai kepada usaha atau bisnis yang berskala besar, baik itu di sektor perbankan, investasi maupun di sektor asuransi. Keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah. Nisbah itu adalah persentase yang telah ditentukan di awal dan ditetapkan bersama dalam musyawarah. Misalnya besaran nisbah itu 70% untuk pemilik modal, sahibul mal, dan 30% untuk pengelola usaha atau nasabah yang kita kenal dengan istilah mudharib. Atau sebaliknya, 30% untuk pihak sahibul mal dan 70% untuk pihak mudharib. Itu tergantung kepada kesepakatan dalam musyawarah, yaitu disebut dengan istilah antaradi minkum, ikhlas sama ikhlas dan suka sama suka. Pembagian atau besaran nisbah ini wajib tercantum jelas dalam akad dan tertulis untuk menghindari ketidakpastian, menghindari transaksi gharar, dan menjadi acuan yang kuat untuk pembagian keuntungan selanjutnya. Contohnya, pembagian keuntungan itu bank atau sahibul mal penyedia dana 100 juta misalnya. Lalu bank meminta nasabah atau mudharib memprediksi keuntungan dari 100 juta itu katakanlah 50 juta per bulan. Setelah itu bank bermusyawarah dengan nasabah atau mudharib untuk menetapkan nisbah bagi hasil itu. Nah, dalam musyawarah itu ditetapkanlah nisbah bagi hasil itu misalnya 70% untuk bank atau sahibul mal dan 30% untuk nasabah atau mudharib. Kemudian setelah nyata keuntungan itu diperoleh oleh nasabah atau mudharib, maka dilakukanlah pembagian keuntungan itu, yaitu 70% dari 50 juta, yaitu sebesar 35 juta untuk bank atau sahibul mal, dan 30% dari 50 juta itu, yaitu sebesar 15 juta untuk nasabah atau mudharib. Nah, saudara, hal penting yang perlu diperhatikan adalah perjanjian itu harus mencantumkan persentase pembagian keuntungan atau nisbah dengan jelas dan terperinci. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam musyawarah. Jika terjadi kerugian misalnya, kerugian modal sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal atau sahibul mal, sedangkan nasabah atau mudharib mengalami kerugian usaha. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah sharing profit and loss, berbagi untung dan berbagi kerugian. Nah, saudara, syarat mudharabah itu meliputi dua pihak yang cakap di bidang hukum, ya, modal yang jelas jumlahnya dan diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai.
serta pembagian keuntungan yang telah disepakati itu didasarkan pada nisbah tertentu. Kedua belah pihak harus saling sepakat mengenai modal, sepakat mengenai pengelolaan usaha dan pembagian keuntungan sebelum akad mudharabah itu dilakukan. Nah, sekian saudara. Semoga dapat dipahami dan ikuti terus video selanjutnya. Kama sayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.